manusia adalah ciptaan, betul? Kalau dari saya betul, kalau dari Bapak? Iya, ciptaan. Ya udah. Tahu saya. Terus Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Sakit pala saya, teman-teman ya. Masa dengan jawaban dia sendiri dia bantah sendiri pula. Gini Mbak, coba kita pakai logika. Saya mau tanya kepada Anda, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan Tuhan yang ke. Oke. Yesus manusia atau bukan? Bapak manusia. Yesus manusia atau bukan? Yesus itu adalah bisa menjadi dua, manusia dan Tuhan. Yesus manusia dan Tuhan gitu. Nah gini Pak, Yesus itu berjelma sebagai manusia untuk menebus, dan dia sebagai Tuhan setelah dia naik terangkat ke surga. Baik, kalau Yesus itu manusia, ya manusia tadi adalah ciptaan, berarti betul Yesus itu ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan, tapi menciptakan. Bukan. Berarti salah tadi ya pertanyaan di awal jawabannya gitu ya. Seharusnya Anda tadi ya di awal tadi ketika saya tanya manusia itu apakah ciptaan, bilang aja bukan ya. Ya. Iya ciptaan. Iya manusia ciptaan, betul. Betul. Oke, sekarang Yesus itu manusia, betul? Betul. Kenapa Pak? Yesus itu manusia, betul? Yesus itu bisa menjadi dua, tapi Yesus itu tidak manusia seutuhnya. Yesus Waduh, berbeda separuh. dengan Memangnya kayak belang kayak gimana Maria melahirkan? Maunya Anda gitu. Separuh Tuhan, separuh manusia atau kayak gimana gitu? Kan itu Maria janinnya cuma untuk Tuhan aja. Iya, makanya yang dilahirkan Maria apa sih bentuknya? Ya iya manusia. Manusia, kan kayak gitu. Baik, pertama manusia itu ciptaan, kedua Yesus itu adalah manusia. Nah, yang ketiga Mbak ya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Yesus ini bukan ciptaan, tapi menciptakan. Bukan, salah rupanya ya teman-teman. Salah ya, berarti omongan Anda di awal salah gitu. Bukan salah. Tapi ada penjelmaan. Iya, kata Anda manusia itu ciptaan, betul? Ya. Yesus manusia, betul? Ya, manusia. Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Ya. Yesus Beda, yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Beda. Kan penjelmaan, Pak. Penjelmaan. Iya. Tahu terserah Anda mau dia menjelma jadi apapun terserah. Jadi kalau Yesus bentuknya manusia namanya Yesus yang manusia ini berarti dia itu emang bentuknya menjelma sebagai manusia, menjelma aja Pak, menjelma. Tapi kalau dia tetap Tuhan, gini Mbak. Saya udah kasih tahu Anda ya di awal pertanyaannya, apakah manusia itu ciptaan? Iya ciptaan. Yang kedua, ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Kan gitu. Nah, yang ketiga, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan. Yesus berarti itu dua ini salah. Yesus itu pencipta. Dua di awal salah. Tidak bisa dibilang. Kan dua di awal salah gitu. Pertanyaan ketiga bukan katanya. Padahal dia sendiri yang menjawab ya, manusia ciptaan. Yesus manusia, dia sendiri gitu loh ya. Kalau Bapak berlangsung manusia. Aduh, kalau tes CPNS gagal ini. Iya, betul teman-teman.
kalau tes CPNS gagal ini. Sekali lagi ya, manusia adalah ciptaan, betul? Kalau dari saya betul, kalau dari Bapak? Iya, ciptaan. Ya udah. Tahu saya. Terus Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Mbak, Maria itu melahirkan apa coba? Gambaran seperti kita loh Pak. Penjelmaan itu loh Pak. Ya dia emang terlahir sebagai manusia. Syukron jazakallah langsanya. Ayo, kayak gimana Mbak? Saya nggak terima ya arti dari penjelmaan ini. Bukan masalah menjelma atau tidaknya, kan gitu. Sakit pala saya, teman-teman ya. Masa dengan jawaban dia sendiri dia bantah sendiri pula. Bukan membatasi ya Pak. Kalau Bapak pertanyaan Bapak satu manusia ya. itu ciptaan nggak? Apakah manusia Saya mengakui bahwa ciptaan? manusia itu penciptaan. Kan gini, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, kata Anda. Habis itu ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata Anda. Oke. Menjelma Yang ketiga. sebagai manusia Pak. Pak. Ya, yang menjelma ketiga. sebagai manusia. Yang ketiga, berarti ya manusianya Yesus ini ciptaan, betul? Karena manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta bukan? Betul nggak? Hah? Gini ya Pak, udah saya mau pamit. Saya Iya, pamit lah ya. Sakit kepala juga saya dengan Anda gitu ya. Enggak ini apa bukti, Bapak cuma ngomong. Jadi Bapak cuma jangan ngomong berpikir enggak banyak pemikiran ini Bapak enggak ada Kita hanya mau omong berpikir kosong, banyak enggak ada tidak datanya gitu ya teman-teman. Bapak jangan. Makanya Udah, Pak. cuma omong Jangan kosong Bapak, masalahnya. Bapak nggak cocok. Iya, Bapak nggak cocok. enggak cocok memang betul. Coba kita pakai logika. Saya mau tanya kepada Anda, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan Tuhan yang ke Oke. Yesus manusia atau bukan? Bapak manusia. Yesus manusia atau bukan? Yesus itu adalah bisa menjadi dua, manusia dan Tuhan. Yesus manusia dan Tuhan gitu. Nah gini Pak, Yesus itu berjelma sebagai manusia untuk menebus, dan dia sebagai Tuhan setelah dia naik terangkat ke surga. Baik, kalau Yesus itu manusia ya, manusia tadi adalah ciptaan, berarti betul Yesus itu ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan tapi menciptakan. Bukan. Berarti salah tadi ya pertanyaan di awal jawabannya gitu ya. Seharusnya Anda tadi ya di awal tadi ketika saya tanya manusia itu apakah ciptaan, bilang aja bukan ya. Ya. Iya ciptaan. Iya manusia ciptaan betul. Betul. Oke, sekarang Yesus itu manusia betul. Kenapa Pak? Yesus itu manusia betul. Yesus itu bisa menjadi dua, tapi Yesus itu tidak manusia seutuhnya. Yesus Waduh, berbeda separuh. dengan manusia. Memangnya kayak belang kayak gimana Maria melahirkan? Maunya Anda gitu. Separuh Tuhan separuh manusia atau kayak gimana gitu? Kan itu Maria janinnya cuma untuk Tuhan aja. Iya, makanya yang dilahirkan Maria apa sih bentuknya? Ya iya manusia. Manusia. Kan kayak gitu. Baik. Pertama, manusia itu ciptaan. Kedua, Yesus itu adalah manusia. Nah, yang ketiga, Mbak ya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Yesus ini bukan ciptaan, tapi menciptakan. Bukan salah rupanya ya, teman-teman. Bak, Salah ya? Berarti omongan Anda di awal salah gitu? bukan salah. Tapi ada penjelmaan. Iya,
kata Anda manusia itu ciptaan, betul? Ya. Yesus manusia, betul? Ya, Nah, manusia. Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Ya. Yesus Beda, yang Pak. manusia ini adalah ciptaan, betul? Beda. Kan penjelmaan, Pak. Penjelmaan. Iya. Tahu terserah Anda mau dia menjelma jadi apapun terserah. Jadi kalau Yesus bentuknya manusia namanya Yesus, Yesus yang manusia ini berarti dia itu Ya emang bentuknya menjelma sebagai manusia, menjelma aja Pak, menjelma. Tapi kalau dia tetap Tuhan, gini Mbak. Saya udah kasih tahu Anda ya di awal pertanyaannya, apakah manusia itu ciptaan? ya ciptaan. Yang kedua, ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Kan gitu. Nah, yang ketiga, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan. Yesus Berarti itu dua ini salah. Yesus itu pencipta. Dua di awal salah. Tidak bisa dibilang. Kan dua di awal salah gitu. Pertanyaan ketiga bukan katanya. Padahal dia sendiri yang menjawab ya, manusia ciptaan. Yesus Jadi Bapak manusia, ciptaan. dia sendiri Iya, gitu Pak. loh ya. Bapak berasumsi salah. Kalau Bapak berasumsi salah, manusia. Aduh, kalau tes CPNS gagal ini. Iya, betul teman-teman. Kalau tes CPNS gagal ini. Sekali lagi ya, manusia adalah ciptaan, betul? Kalau dari saya betul, kalau dari Bapak? Iya, ciptaan. Ya udah. Tahu saya. Terus Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Mbak, Maria itu melahirkan apa coba? Gambaran seperti kita loh Pak. Penjelmaan itu loh Pak. Ya dia emang terlahir sebagai manusia. Syukron jazakallah langsanya. Ayo, kayak gimana Kok Mbak? kayak nggak terima ya arti dari penjelmaan ini? Bukan masalah menjelma atau tidaknya, kan gitu. Sakit pala saya, teman-teman ya. Masa dengan jawaban dia sendiri dia bantah sendiri pula. Bukan membatasi ya Pak. Kalau Bapak pertanyaan Bapak tadi, manusia itu ciptaan nggak? Apakah manusia Saya mengakui bahwa ciptaan? manusia itu penciptaan. Kan gini, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, kata Anda. Habis itu ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata Anda. Oke. Menjelma Yang ketiga. sebagai manusia Pak. Ya, yang menjelma ketiga. sebagai manusia. Yang ketiga, berarti ya manusianya Yesus ini ciptaan, betul? Karena manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta bukan? Betul nggak? Hah? Gini ya Pak, udah saya mau pamit. Iya, pamit lah ya. Sakit kepala juga saya dengan Anda gitu ya. Enggak ini apa. Bukti, Bapak cuma ngomong. Cuma ngomong enggak ada omong kosong, enggak ada datanya gitu ya, teman-teman. Bapak jangan. Makanya cuma omong kosong masalahnya. Iya. Nggak cocok. Gak cocok memang betul. Nah semuanya, debat agama seharusnya menjadi ruang dialog yang dibangun di atas data, dalil dan pemahaman teologi yang matang, bukan sekadar keyakinan emosional tanpa dasar argumentasi yang jelas. Dalam debat yang viral tersebut, terlihat bagaimana perbedaan antara argumen yang disusun secara sistematis dengan pernyataan yang tidak memiliki landasan yang kuat. Ketika ditanya apakah Yesus manusia atau Tuhan, jawaban yang menyatakan bahwa Yesus bisa menjadi dua, sekaligus tanpa penjelasan konsep yang konsisten, justru memperlihatkan kebingungan logika. Dalam kajian teologi, sebuah konsep ketuhanan harus memiliki definisi yang jelas dan tidak kontradiktif. Jika satu entitas disebut sepenuhnya manusia, sekaligus sepenuhnya Tuhan, maka diperlukan penjelasan filosofis yang koheren mengenai sifat, batasan, dan eksistensinya. Tanpa itu, pernyataan tersebut hanya menjadi klaim,
bukan argumen. Ustadz Yusuf dalam debat tersebut menekankan pendekatan rasional. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin sekaligus tidak terbatas. Manusia memiliki keterbatasan lapar, tidur, dan mengalami penderitaan. Sedangkan Tuhan secara definisi bersifat maha kuasa dan tidak bergantung pada makhluk. Pertanyaan sederhana seperti ini sering menjadi titik kritis dalam dialog teologi, karena menyentuh prinsip dasar tauhid, yaitu keesaan Tuhan yang mutlak tanpa perubahan bentuk maupun penjelmaan. Konsep penjelmaan Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa juga menjadi perdebatan panjang dalam studi agama. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab dosa bersifat individual dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Karena itu, gagasan penebusan melalui pengorbanan figur ilahi dipandang tidak selaras dengan prinsip keadilan Tuhan yang langsung mengampuni hambanya yang bertaubat tanpa perantara. Pada akhirnya, dialog seperti ini mengingatkan bahwa memahami keyakinan sendiri secara mendalam jauh lebih penting daripada sekadar berani berdebat. Sebab dalam diskusi teologis, yang diuji bukan hanya keberanian berbicara, tetapi kekuatan argumen dan konsistensi logika. Nah, semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.